Baik, Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Kita berjumpa lagi di channel Alikna Family ya. Sebelumnya ada pesan saya, ini dia. Like, comment, dan subscribe. Baik, sahabat YouTube semua, kali ini kita masuk ke part kedua ya, pembahasan masalah kebolehan syara' atas dasar transaksi yang dilakukan berdasarkan syariat itu tidak, atau maksudnya bebas dari beban tanggung jawab untuk menggantinya ya. Kali ini sahabat YouTube semua kita masuk kepada pembahasan dari pengecualiannya ya. Jadi dari kaidah itu tadi ada pengecualiannya, tidak semuanya bisa diterapkan dalam transaksi bermuamalah. Dan sebenarnya ada juga satu ayat yang bisa mewakili dari kaidah ini, yaitu ada dari surah Asy-Syura ayat 40 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan dari suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang setimpal ya. Jadi begini teman-teman semua, tadi kan kaidahnya itu bahwa apabila kita bertransaksi, bermuamalah sesuai dengan apa yang diberikan batasannya oleh syariat, lalu apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau kehilangan, maka orang yang bertransaksi yang sesuai dengan syara ini, dia tidak dibebankan untuk mempertanggungjawabkan segala kerusakan itu. Begitu ya. Nah, tapi ada beberapa syarat. Ya, ada beberapa syarat, teman-teman semua. Yang pertama syaratnya adalah bahwa di dalam bertransaksi itu, saat bertransaksi tidak diperbolehkan adanya syarat wajib selamat. Kenapa? Karena keselamatan itu kita serahkan kepada yang maha kuasa. Itu bukan kehendak kita. Jadi nggak bisa misalkan kita menyewakan suatu mobil ya, mobil Kijang Innova, kita sewakan mau berjalan kemana, misalkan ditanya, oh ini mau berjalan ke Aceh misalkan, ke Aceh, lalu si pemilik mobil mengatakan, mobil ini bisa aku sewakan kepadamu, tapi dengan syarat kamu dan mobil ini harus selamat sampai pulang. Itu tidak diperbolehkan, sahabat semua. Kenapa? Karena itu bukan suatu kemampuan kita hanya berusaha. Tapi bila begini, bila disyaratkan agar dia menggunakan mobil itu dengan cara yang semestinya, cara yang seharusnya, yang sesuai dengan kapasitas kekuatan mobil, maka itu boleh. Ya, ini mobil aku sewakan kepadamu, silahkan mau berangkat ke Aceh, dengan syarat kamu harus menggunakan mobil ini sesuai dengan kapasitasnya, dan gunakanlah mobil ini sesuai dengan kemampuannya, selayaknya, jangan ugal-ugalan misalkan. Nah, itu seperti itu boleh ya, seperti itu diperbolehkan, karena itu masih merupakan suatu usaha yang masih dalam kuasa kita. Tapi kalau selamat itu nggak ada yang bisa memastikan itu ya, bahkan kita keluar dari pintu pun bisa nggak selamat begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat sekalian, syarat dari kaidah ini yaitu adalah bahwa tidak diperbolehkan di dalam transaksi bermuamalah yang sesuai dengan syariah itu, tidak diperbolehkan ada niat untuk merusaknya atas keinginan sendiri ya. Dan bila di dalam transaksi itu ada keinginan untuk merusak sendiri, maka yang perusaknya itulah yang harus menggantinya. Ya, misalkan begini, mobil yang disewakan tadi misalkan dibawa ke Aceh. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada perompak ya, atau perampok, atau orang jahat yang menyuruh drivernya ini untuk merusak mobil itu. Ya, menyuruh drivernya untuk merusak mobil itu, maka si driver berpikir lebih baik apa yang dilakukannya itu, apa yang disuruhnya itu, apa yang dipaksanya itu kulakukan daripada nanti kulawan dan kami semua bisa mati atau mobil ini pun bisa diambil begitu ya. Maka dia rusak mobil itu, misalkan dia tokok pakai martil, kacanya pecah ya,
atau bodinya dia tokok sampai peot, maka hal yang seperti ini itu dilakukan oleh si drivernya, yaitu si penyewanya sendiri. Maka dari itu si drivernya nanti yang bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya, dalam konteks lain kita lihat begini, sahabat semua, misalkan ada orang, ya, seorang nahkoda di dalam satu kapal besar, dia melihat bahwa kapal itu sudah oleng, dengan muatan yang melebihi kapasitasnya, kapal itu akan tenggelam. Dia pastikan itu bisa tenggelam. Nah, lalu dia mengambil kebijakan untuk membuang sebagian muatan di kapal itu dengan ukuran yang kalau itu dibuang, maka kapal bisa dipastikan selamat. Nah, dia boleh melakukan itu. Boleh melakukan itu, tapi nanti kerugian yang terjadi dari benda-benda yang dibuangnya itu harus diganti. Begitu dia. Kemudian contoh yang ketiga juga, sahabat YouTube semua, misalkan ada begini, di suatu komplek perumahan itu terjadi kebakaran ya, tetangga kita. Terjadi kebakaran. Lalu ada inisiatif kita untuk merusak tembok, merusak kayu-kayu pagar, pembatas, atau merusak pohon dengan tujuan agar api itu nanti tidak merambat sampai ke rumah kita, maka itu boleh dilakukan. Merusak tembok, kayu, dan pohon itu tadi, itu diperbolehkan. Dan nanti hanya saja kita juga harus tetap menggantinya. Begitu ya. Jadi ini syarat. Yang pertama tadi syaratnya tidak boleh, disyaratkan dia harus selamat. Dan yang kedua tidak diperbolehkan, syaratnya harus yang kedua syaratnya, dia tidak boleh berniat untuk merusak itu dengan kehendaknya sendiri. Oke, kita lanjut kepada pengecualian ya. Pengecualiannya begini teman-teman semua, ada dua konteks. Yang pertama misalkan ada seseorang yang dia diwakilkan untuk membeli benda. Ya, belikan dulu bendaku itu, benda misalkan sepeda, apalah kita bilang, belikan dulu tas itu di sana. Nah, orang yang diwakilkan untuk membeli tas ini, ya, dia boleh menahan tas itu untuk tidak diberikan kepada orang yang mewakilkan, sampai orang yang mewakilkan ini memberikan tasnya, memberikan harga tas itu kepada orang yang diwakilkan. Dia boleh menahannya. Ini pengecualiannya. Tapi nanti, andaikan tas itu rusak di tangannya, di tangan orang yang diwakilkan ini, maka dia akan menjadi bertanggung jawab. Padahal tadi kan dia membeli tas itu sesuai dengan syariat. Dia membeli tas itu sesuai dengan konsep bermuamalah yang baik dan benar. Tapi ada kerusakan di sini, dia malah mengganti. Ya, kenapa mengganti? Alasannya karena begini, sahabat YouTube sekalian. Karena apa yang dilakukannya itu walaupun awalnya dia itu tangannya tangan amanah ya, suatu amanah karena dia diwakilkan, tapi ketika dia konteksnya belum dilunasi tas itu tadi, maka dia berubah menjadi berhutang. Ya, menjadi berhutang. Jadi apabila tasnya rusak di tangan orang yang diwakilkan, maka dia wajib menggantinya. Iya, begitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga pengecualian yang kedua, yaitu begini, misalkan ada dua orang yang mereka kongsian memiliki sebidang tanah. Di hari panen, salah satu dari pemilik tanah ini tidak hadir, hanya satu aja yang hadir. Nah, maka bagi orang yang hadir ini, dia boleh menjual semua hasil panen itu tanpa dikasih tahu dulu sama kawannya, si pemilik kongsiannya tadi, dan dia simpan duitnya, dan nanti boleh dia boleh memberikan hasil uang dari hasil panennya itu kepada temannya itu yang tidak datang waktu hari panen tadi, ya. Tapi bagi temannya yang tidak hadir waktu panen ini, dia boleh menjadikan transaksi kawannya yang hadir tadi itu menjadi doman istilahnya, menjadi bertanggung jawab. Kenapa? Karena konteks yang seperti ini berkaitan dengan
kaidah lain, yaitu seseorang tidak boleh mentransaksikan benda atau kepemilikan orang lain tanpa seizinnya. Maka itu pengecualian. Jadi, nanti andaikan ada terjadi kerusakan, maka atau terjadi kekurangan, atau terjadi hal-hal misalnya hilang atau segala macam, orang yang hadir pada saat panen tadi, dia tetap diharuskan untuk menggantinya ya, karena ini merupakan konteks pengecualian dari kaidah al-jawazu syar'i yunafid doman ya. Saya kira sekian aja dari saya, sahabat YouTube semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.